Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Silviani dengan NPM 212171035 dari Pendidikan Sejarah kelas B Profesi Kependidikan. Di sini saya akan menjelaskan sejarah masuknya Islam di Indonesia dan peranan pendidikan Islam bagi masyarakat. Sih, masuknya agama Islam di Indonesia? Mari kita cari tahu. Indonesia merupakan salah satu negara dengan posisi yang paling pertama dalam jalur perdagangan, di mana posisi ini membuat banyak pedagang di masa lampau mengunjungi Indonesia baik untuk sekedar lewat maupun memang memiliki tujuan khusus berdagang di Nusantara. Kedatangan para pedagang dari belahan dunia ini membuat banyak budaya yang saling bertukar. Salah satunya adalah budaya dan agama Islam. Nah, hal ini yang membuat banyak teori mungkin menjelaskan Islam masuk ke Indonesia. Ada beberapa teori masuknya agama Islam di Indonesia. Yang pertama ialah teori Gujarat atau India, yang mana diperkirakan para pedagang Gujarat masuk membawa agama Islam ke Indonesia yaitu pada awal abad ke-13 dengan melalui jalur perdagangan Indonesia sampai timur dan tengah Eropa. Snook Hardrons bahkan berpendapat bahwa hubungan Gujarat Nusantara jauh lebih dulu terbentuk dibandingkan dengan Indonesia Arab sendiri. Dengan bukti-bukti yang mendukung, teori ini juga banyak ditemukan seperti batu nisan Sultan Samudra Pasai, Malik Al-Saleh, dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Kemudian teori yang kedua yaitu Persia, yang mana menyatakan bahwa Islam dibawa ke Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi, di mana Islam ini dibawa oleh kaum Syiah dari Persia dan didukung oleh beberapa bukti pembenaran, diantaranya adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad yang sangat dijunjung oleh orang Syiah atau Islam Iran. Kemudian di Sumatera Barat juga ada peringatan tersebut yang disebut dengan upacara tabuik atau tabut, sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur suro. Selanjutnya, teori ketiga ialah teori Arab dan teori Mekah yang menyatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia berlangsung saat abad ke-7 Masehi. Islam dibawa para musafir Arab Mesir yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh belahan dunia. Teori masuknya Islam di Indonesia ini didukung beberapa 3 bukti utama, yaitu pada abad ke-7 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau Arab, dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad keempat. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina. Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i ini terbesar pada waktu itu, ialah Mesir dan Mekah. Sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Selain itu, ada penyebaran agama Islam di Indonesia yang memiliki beberapa tahap. Yang pertama melalui perdagangan, di mana saluran perdagangan merupakan tahap yang paling awal dalam tahap Islamisasi yang diperkirakan dimulai pada abad ke-7 Masehi yang melibatkan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India. Kemudian tahap yang kedua ialah melalui perkawinan yang merupakan kelanjutan dari tahap perdagangan. Dari perkawinan ini, penyebaran agama Islam dengan berjalan lancar mengingat akan adanya keluarga muslim yang menghasilkan keturunan-keturunan muslim dan mengundang
ketertarikan penduduk lain untuk memeluk agama Islam. Setelah itu ada tahap pendidikan, merupakan tahap ketiga dari penyebaran Islam. Dikarenakan pada saat itu para ulama, kiai, dan guru agama berperan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Para tokoh ini menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya, dan para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah masyarakat. Pada tahap yang keempat adalah saluran dakwah, di mana penyebaran Islam tidak dapat terlepas dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah, yang disebut juga wali songo. Mereka dikenal telah memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam. Peranan para wali dalam penyebaran agama Islam sangat besar. Mereka menyebarkan agama Islam dengan cara bijaksana, damai. Dengan cara tersebut, ajaran Islam mulai diterima oleh masyarakat. Peranan mereka diantaranya menjadi guru agama atau penasihat raja dan mengembangkan budaya setempat yang disesuaikan dengan unsur Islam. Kemudian, penyebaran selanjutnya adalah tasawuf, yaitu ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah dan memperoleh ridhonya. Saluran tasawuf berperan dalam bentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena sifat tasawuf yang memberikan kemudahan dalam pengkajian ajarannya, karena disesuaikan dengan alam pikiran masyarakat. Kemudian ada bukti-bukti mengenai hal ini dapat diketahui dari sejarah Banten, Babat Tanah Jawi, dan hikayat Raja-Raja Pasai. Ajaran tasawuf ini masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13, tetapi baru berkembang pesat sekitar abad ke-17. Selanjutnya, pendidikan agama Islam. Menurut Arifin Muzzain, tujuan pendidikan keagamaan adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama yang bersangkutan. Seiring dengan perkembangan waktu, maka pendidikan agama semakin menjadi perhatian dengan pengertian bahwa pendidikan agama semakin dibutuhkan oleh setiap manusia, terutamanya mereka yang masih duduk di bangku sekolah. Pendidikan Islam ini memiliki 3 tahapan kegiatan, yaitu pertama ada tilawah yang membacakan ayat Allah. Kemudian yang kedua tazkiyah, yaitu mensucikan jiwa. Yang ketiga yaitu ta'limul kitab wa sunnah, yang merupakan mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Dan pendidikan agama dapat merubah masyarakat jahiliyah menjadi umat yang baik. Adapun langkah-langkah menanamkan pendidikan agama Islam adalah Al-Qurtubi, yaitu menyatakan bahwa ahli-ahli agama Islam membagi 3 tingkatan pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan tinggi atau ilmu ketuhanan. Yang kedua, pengetahuan menengah, yaitu mengenai dunia seperti kedokteran dan matematika. Yang ketiga yaitu pengetahuan rendah, yang mana pengetahuan ini melalui pengetahuan praktis seperti bermacam-macam keterampilan kerja. Hal ini berarti bahwa pendidikan iman atau agama harus diutamakan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia dan peranan pendidikan Islam bagi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.